حي على الفلاح. Sahabat sekalian yang saya tak sebutkan satu persatu, namun tak sedikit pun mengurangi rasa hormat saya. Ini bulan Ramadan, jadi kita nggak bicara ganti presiden. Ini tarikh Ramadan, jadi kita nggak bicara soal. Masya Allah, bandel banget ya. Ini tarikh Ramadan, jadi kita nggak usah bicara soal. Nah, saya mau cerita nih sekarang. Siap dengarnya? Setiap bulan Ramadan, barang apa yang saya mau tanya, yang nggak laku barang apa kira-kira, tahu nggak? Ibu-ibu yang tahu Bu, tahu nggak barang apa yang nggak laku di bulan Ramadan? Sirup, laku nggak sirup? Orson, ABC, special grade, laku. Sarang sari, campolai, laku nggak semua? Laku. Apapun merek sirup keluar di Ramadan laku. Ada sirup baru cap plekek, laku nggak? Laku insya Allah. Walaupun cap plekek. Gak tahu Bu, asal sebut aja. Segala macam biskuit keluar di Ramadan, laku nggak? Ada nggak biskuit yang nggak laku? Tim Tam, Oreo, Kongguan, Monde, Butter Cookies, Selection, Danis, Verkade, apal gue ya, masih apal aja. Laku nggak? Ada biskuit Kongguan isinya rangginang, laku juga nggak? Laku, laku, masya Allah. Ramadan, apa juga laku Ramadan, betul? Oh, lu main supply and demand, cari titik equilibriumnya nggak bakal ketemu. Ayo mau bukti? Mau bukti? Super Pel naik. Apa hubungannya sama Ramadan? Siapa yang minum tuh Super Pel? Oli naik. Ane kan supplier tahu. Oli naik, Super Pel naik. Yang paling aneh, lem tikus cap gajah naik. Ini Ramadan ini. Ramadan naik. Siapa yang bisa jawab kenapa itu pada naik semua? Ada nggak orang buka puasa sama taro sama citato? Ada nggak? Nggak. Kenapa naik? Kenapa itu barang naik semua, penjualan naiknya drastis, 4 kali lipat, 5 kali lipat. Kenapa coba? Oh, itu makanan. Oke, yang bukan makanan, pengharum udara, Glade. Dulu aneh supplier apa dari Glade waktu itu, Johnson, ST Johnson and Son. Glade naik nggak penjualan? Naik. Ambipur naik. Barang-barang di toko semua naik, nggak ada satupun yang turun. Mereka angkat stok 4 sampai 5 kali lipat. Gondola ada, display ada, floor display ada, kasir ada. Sampai di depan pasang lagi booth, laku semuanya. Menjelang Ramadan penuh stok. Saat habis Ramadan habis tuh barang, bener nggak? Bukan cuma di barang di situ. Tanya sama orang yang jualan motor, tanya Honda, tanya Suzuki, tanya Yamaha, naik nggak penjualan? Mobil, subhanallah, mobil bekas naik di bulan Ramadan. Ada apa sebenarnya di bulan Ramadan? Oh, ada THR. Jangan ngomong THR. THR cuma 1 kali gaji. Betul? Tapi kenaikan 4 sampai 5 kali gaji. Siapa yang bisa analisa ini? Oh, karena orang ngambil duit di bank. Aneh konsultan buat bank syariah mandiri. Aneh tanya, enggak. Banyakan orang yang saving daripada yang withdraw. Banyakan orang yang taruh duit daripada orang yang narik secara total. Ada apa di Ramadan? Gitu loh. Aneh kemarin ceramah di Panasonic, Gobel, yang jualan baterai. Aneh tanya iseng, baterai naik di bulan Ramadan? Emang bulan Ramadan mati lampu semua? Kok naik baterai? Coba analisa kenapa ini? Kenapa?
barokah. Itu jawabannya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Itu jawabannya. Kalau penduduk satu kampung beriman dan bertakwa, ahlul qura, bukan ahlul balad. Kalau ahlul balad mesti satu negara. Ini ahlul qura, bisa juga Jakarta, bisa juga Kampung Tengah, bisa juga perusahaan. Kenapa? Karena ahlul qura amanu wattaqau, banyak yang beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Itu jawabannya. Nggak ada hubungannya sama duit, nggak ada hubungannya sama gaji, cuma satu kali gaji. Satu lagi anak kasih angka yang luar biasa. Sarung. Berapa ya penjualan sarung satu tahun kira-kira menurut ente, kira-kira. Sarung setahun berapa ya? Jualan sarung di Indonesia satu tahun, mau tahu angkanya? 11,6 triliun rupiah. 11,6 ya akhi, 11,6 triliun sarung. Total ya, BHST, Gajah Duduk, Rubat, Atlas, ya total semua, gajah duduk, gajah jengkang, gajah celentang, semua total. Tahu nggak? Itu kan setahun. Hanya pada bulan Ramadan 8,6 triliun. Artinya 93% penjualan sarung hanya terjadi pada bulan Ramadan. Itu baru sarung. Belum selendang, belum baju koko, belum kopiah. Itu pakaian laki, belum pakaian perempuan yang lebih ribet. Atasan, bawahan, drihuk, selendang, jilbab, bergok, cadar, nikop, mau kena ke, mau kagak, terserah lo. Bodoh amat, mau kena ke, mau kagak ke. Itu perempuan. Itu ada hubungannya dengan Ramadan, mau lebaran. Tapi yang kagak ada hubungannya coba. Bingkai kacamata, handphone. Aneh berani ngomong, aneh dulu tanya. Tahun lalu almarhumah ibu saya meninggal dunia, bulan April, bulan Mei mau Ramadan, ane beli bingkai buat pasang gambar Umi di rumah. Ane iseng tanya, bagaimana Ramadan naik pak? Berapa? 4 kali sampai 5 kali lipat tukang-tukang bingkai yang di Mampang Perapatan. Semakin heran kita, ada apa Ramadan begini? Betul jawabannya. Semua orang di Ramadan banyakkan yang bertakwa, karena itu wa mayatakillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu bighairi la yahtasib. Allah kasih rezeki yang lo nggak mikir-mikir, yang nggak duga-duga, yang unpredictable, yang nggak ketahuan sumbernya. Ada Ramadan nggak punya duit? Ada? Nggak ada, kecuali lu nasib lo benar-benar belangsak. Ramadan nggak ada orang nggak pegang duit, bener nggak? Masya Allah Ramadan, subhanallah. Ini dicondet nih, aneh orang sini. Dari ujung ke ujung ntar lu lihat Ramadan. Ya, lihat Ramadan ntar. Blasono hampir setiap rumah keluarin apa? Meja, isinya apa? Lontong, tahu, bakwan. Risol, tahu, bakwan. Risol, tahu, bakwan. Depan risol, tahu, bakwan. Tuh, risol, tahu, bakwan. 2 meter, risol, tahu, bakwan. 5 meter, risol, tahu, bakwan. Ampe gang, risol, tahu, bakwan. Risol, tahu, bakwan. Risol, tahu, bakwan. Coba lu keluar jam 5:30. Habis semuanya. Siapa yang beli? Bener nggak? Telat keluar, habis semua. Siapa yang beli itu? Itu indahnya Ramadan, berkahnya Ramadan. Nih sekarang nih, sebelum Ramadan, coba semua keluarin itu. Ada yang beli nggak? Tuh buktinya kang gorengan jam 10 malam masih nangkring tuh. Bener nggak? Berarti Ramadan, Masya Allah. Kesimpulannya, nggak lama-lama nih kita mau dengerin kiai. Kesimpulannya, kenapa cuman Ramadan yang begitu? Tuh kesimpulannya. Kenapa cuma Ramadan yang begitu? Nangis mestinya kita. Di Ramadan kita luar biasa. Habis Ramadan, nih ya, saya mau tutup kalimatnya dengan cara begini. Hidup kita ini sebenarnya hanya menanti dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Saya ulangi, hidup kita ini sebenarnya cuma menanti dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Tanpa Ramadan hancur, belangsak, nyungsep, melarat, mati, miskin, su'ul khotimah, kafir. Tanpa Ramadan. Kita berarti cuma karena Ramadan. Nggak ada Ramadan, nggak ada artinya. Habis ini saya buktiin.
Nggak ada artinya. Ramadan lah yang bikin kita mulia. Kenapa? Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas, itu wabayyinat, itu minal huda, itu wal furqan, itu yang kita dianggap sebagai manusia. Tanpa Ramadan barbar. Dan semua orang demen Ramadan. Mana ada orang yang gak demen Ramadan? Cuma satu yang gak demen Ramadan, siapa? Setan. Lah orang kafir aja demen Ramadan. Kenapa? Produksinya naik, barang-barangnya naik. Anda pernah kerjasama dengan orang kafir dalam usaha satu bisnis. Dia nanya sama saya, kira-kira bisa nggak ya Ramadan 3 kali setahun? Bahlul, Ramadan 3 kali setahun. Saudara sekalian, ini penting buat kita pahamin. Analisa yang tajam, kenapa Ramadan bisa begitu? Tujuannya biar kita paham. Sekarang gini deh. Nih, aneh mau dari mana ya? Biar kelihatan semua. Kelihatan semua nggak? Ente paling apes di belakangin mulu nih, apa nih? Gue nggak kentut, nggak dengerin. Nih lihat. Ini umur. Apa? Umur. Sumbu X, umur. Sumbu Y, iman. Ukuran iman, amal soleh dong, ya, yang kelihatan. Ukuran umur 15. Berapa umur? Lu udah 6 kali ngalamin Ramadan, bener? Hitung per 15, mulai akhir balik. Garis lu bikin di rumah 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, biar cepet ya. Sampai lu mau meninggal umur berapa? Maunya berapa kira-kira? Kapan aja? Ntar malam mau lo. Oke, kalau aneh sih milih, ya Allah, wafatkan saya di usia 99 tahun dalam kondisi sehat, seger buger. Amin. Jangan 100, karena asuransi 100 gak dapat lagi duitnya. Coba asuransi usia 1 sampai 99 gitu kan. Begitu 100 gak dapat duit loh. Makanya kakek-kakek yang udah umurnya 99 gak mati-mati, yang khawatir cucunya. Ya kek, tahun depan habis asuransi kek. Kenapa nggak sekarang aja, ya Allah. 95 mati. Ya, 95, 5 sampai 95. Ini grafik nih, grafik. Ayo tulis amal yang kita kerjain dari muda. Apa? Bayang, puasa, ngaji, orang tua, sedekah, gitu kan? Terus. Ketika umur 15, di mana ketemu titiknya? Titik BEP-nya di mana? Break even point-nya di mana? Paling di sini gitu kan? Ya kan? Baru 15 tahun. 16 paling dikit, 17, 18, 19, 20 lumayan, lagi amal imannya bagus. 20 terus 40 hancur. 40 lagi bengal-bengalnya. Buber lagi. 40 ngelirik lagi, 40 hancur, naik lagi 50, 60 dan seterusnya. Tapi perhatikan grafiknya ketika Ramadan, perhatiin. Di Ramadan kita tarawih nggak? Witir berjamaah nggak? Sembahyang 5 waktu di masjid nggak? Tadarus nggak? Hatam nggak? Mikirin sedekah nggak? Zakat mal nggak? Zakat fitrah nggak? Zakat sedekah, infak, sedekah nggak? Mikirin tetangga nggak? Mikirin masjid nggak buka puasanya? Mikirin ponakan yang jauh nggak? Dapat baju atau belum? Makan apa enggak? Mikir nggak semua? Subhanallah. Itu setiap Ramadan kita berada pada grafik yang paling tinggi. Itu sebabnya berkah. Sekarang perhatiin lagi tangan saya. Perhatiin lagi. Ramadan ya. Setiap Ramadan kita puasa 30 hari nggak? Habis Ramadan hancur. Kan cuma ada Ramadan, nggak usah pakai berdebat, cuman ada yang saya tanya, lu di luar Ramadan 30 hari nggak puasanya? Ya enggak, deh gitu aja. Di Ramadan terawih nggak? Di luar Ramadan? Tuh. Kan nggak ada, ya udah memang gue tahu nggak ada, tapi lo ngerjain nggak terawih di luar Ramadan? Artinya turun. Di luar Ramadan witir berjamaah, di luar Ramadan boro-boro kenal witir. Di Ramadan subuh nggak pulang sampai syuruk. Boro-boro di luar Ramadan hancur lagi.
Di Ramadan sedekah banyak, luar Ramadan enggak. Di Ramadan tadarus, luar Ramadan enggak. Ramadan ke masjid mulu, luar Ramadan enggak. Ramadan hatam bisa 2-3 kali, luar Ramadan selembar enggak. Ramadan kita mikirin tetangga, luar Ramadan enggak. Zakat, infak, sedekah keluar cuma Ramadan, di luar Ramadan enggak keluar. Ramadan hormat silaturahim, luar Ramadan enggak. Buka puasa bersama, ketemu teman-teman, luar Ramadan enggak. Ramadan kita jaga sembahyang sunnah semuanya, luar Ramadan enggak. Ramadan, Masya Allah, kenapa begini? Ini yang menyebabkan kita ngerasa berkah hanya Ramadan. Di luar Ramadan biasa akhirnya, standar akhirnya. Bukan standar. Karena itu mulai sekarang pahamin sekali lagi yang saya bilang tadi. Kita hidup ini hanya menanti dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Sekarang lihat lagi grafik saya yang terakhir. Umur, iman. Setiap bulan Ramadan apa yang terjadi? Grafiknya bagaimana? Masya Allah. Lihat. Ramadan. Tapi berikutnya apa? Syawal. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Bakhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Syawal. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Bakhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Syawal. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Ramadan. Kalau diambil titik Ramadan. Kalau Anda orang yang cerdas, menghitung keuangan setiap tahun, setiap bulan akan ketemu betapa makmurnya Ramadan. Perusahaan betapa untungnya Ramadan. Cuma nggak pernah ada yang analisa. Kenapa? Karena sehari-hari kita pakai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Desember. Padahal hitungan yang benar Muharram, Safar, Rabiul Awal, Bakhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu masalahnya. Kalau hitungan kita setiap Ramadan, maka akan kita ketemu setiap titik Ramadan berkahnya luar biasa. Namun perhatikan sekali lagi, andai kata nggak ada Ramadan bagaimana? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Bakhir, Rajab, Sya'ban, Syawal. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Bakhir, Rajab, Sya'ban, Syawal. Dzulqa'dah, Muharram, Safar, Bakhir, Rajab, Syawal. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar. Mampus lo. Dalam kondisi nggak ada iman tinggi-tingginya. Kenapa? Karena kita sifat manusia ngebosenin. Betul. Bosen. Akhirnya apa? Ibadah kurang. Karena itu Ramadan itu charging. Ramadan itu ngecas. Selama setahun kita ini berlaku, bergaul begini-begini. Ramadan diingetin lagi. Sekarang nggak boleh lagi tahun itu begitu. Umur berapa? 22. Udah 7 kali lo hidup Ramadan. Umur berapa? 22. Udah 7 kali juga. Umur berapa? Lu 22 semua lo, kompak. Nih dengerin. Sekarang terakhir kita berlakukan Ramadan seperti itu. Terakhir ikuti Rasulullah SAW. Kaki beliau bengkak baik Ramadan maupun tidak Ramadan. Perut beliau kosong baik Ramadan maupun di luar Ramadan. Sedekah beliau dahsyat baik Ramadan maupun di luar Ramadan. Wah, kita nggak sanggup begitu. Oke, kalau kita nggak sanggup, minimal kita mesti punya target. Apa itu? Ramadan tiap hari ke masjid 5 waktu. Luar Ramadan tetap ke masjid minimal 2 kali subuh isya. Ramadan hatam, judulnya jangan hatam deh, baca Quran. Maka di luar Ramadan nanti tetap baca Quran, cuman jumlahnya dalam Ramadan 10 lembar, hari biasa 1 lembar. Judulnya apaan? Baik Ramadan atau di luar Ramadan, lu tetap baca Quran. Cuman kadarnya dikurangin, tapi jangan sampai hilang, begitu loh. Saya nggak bahas tentang bagaimana, karena tadi Ustadz Misbahul Anam udah jelas ngebahasnya. Sekarang saya mau bahas tabiat. Sekarang kita sebagai alumni 212 perlu punya pegangan. Aneh masih banyak yang mau disampaikan, tapi cukup kita tutup dengan 2. Satu, nih dengerin. Kita mesti berikrar dan bersumpah sebagai alumni 212. Apalagi sebagai orang-orang FPI, apalagi sebagai simpatisan atau underbow yang nggak kelihatan, dengerin. Nomor 1, tidak bisa tidak.
Ini kalau saya ceramah panjang sampai 3 jam lagi nggak mungkin. Ya, percaya saya sejarawan. Saya bisa cerita bagaimana berdirinya Ikhwanul Muslimin, bagaimana berdirinya semua pergerakan-pergerakan dunia. Cuma satu yang bisa untuk teguh dan tetap loyal kepada amir, loyal kepada pemimpin. Jujur sama saya, Mas, dari sini saya cuma mau ngetes. Hari ini dengar ceramah Habib Rizik nggak? Hari ini dengar nggak? Hari ini dengar nggak? 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 Dengar? 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 Dengar nggak? Dengar nggak? Dengar? 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 Dengar nggak? Dengar nggak? La haula wala quwata illa billah. Ini yang akan rusak. Wajib hukumnya setiap orang 212 wajib setiap hari dengar ceramah Habib Rizik. Enggak ada tawar menawar. Ini namanya loyal, ini namanya tumbuh, ini namanya berkembang. Janji nggak lo? Janji nggak lo? Nggak bisa Pak, pergerakan nggak boleh begitu. Wajib tiap saat. Misalnya ada contoh Ikhwanul Muslimin, dia punya buku tuh, punya buku, setiap hari membaca dan menyebut namanya. Dulu kita baca ratib, tiap saat kita sebut nama kakek kita. Nah sekarang kita nggak bisa, mau nggak mau, suka nggak suka, setuju nggak setuju bahwa pergerakan Islam saat ini dimotori oleh imam besar kita. Setuju? Setuju? Takbir. Kalau lo nggak dengar hari ini, belangsa kita nggak punya pegangan dan nggak punya pergerakan. Mana handphone lo? Ada nggak rekaman Habib? Ada nggak rekaman Habib? Kalau ada, dengerin dong tiap hari. Mau pagi, siang, sore. Warnet. Jangan di warnet. Dengerin dong. Laskar. Wajib dengerin tiap saat. Nggak ada loyalnya. Begitu loh maksud saya. Ini saya kepengen ngomong nih di semua teman-teman di FPI semua nih. Survei membuktikan kagak ada yang nonton hari ini. Bagaimana bisa loyal gitu loh. Nggak boleh, wajib, harus, mutlak, tanpa 212. Tanpa beliau mana 212? Betul? Betul? Tanpa beliau mana ada motor dari pergerakan? Mana ada? Bagaimana Islam bisa semarak begini tanpa beliau? Hah? Coba perhatiin. Coba perhatiin. Semenjak 212, bagaimana tumbuhnya semua perjuangan pergerakan Islam dan karena dimonotori oleh beliau. Coba pikirkan. Lalu kita nggak loyal, lalu kita nggak cinta, lalu kita nggak doain setiap hari, lalu kita nggak sebut namanya dalam tahajud, lalu kita nggak dengerin ceramah-ceramahnya setiap hari. Pergerakan akan hilang, saudaraku. Pergerakan akan hilang. Gue masih mau banyak ngomong tapi udah malam. Yang kedua, setiap laskar, setiap pejuang, setiap pribadi, setiap simpatisan, setiap anggota, setiap apapun harus punya satu amalan gacoan. Tahu gacoan nggak? Andalan, pegangan, karena sahabat Nabi punya semua. Ini andalan, itu yang akan membimbingmu ke surga. Mu'az bin Jabal, senyumnya yang menawan, senyumnya yang membawa dia ke surga. Sama siapa aja dia murah hati dan murah senyum. Tuh. Muawiyah bin Abi Sufyan, kulhunya sehari semalam bisa 1000 kali dia membaca kulhu. Apa aja kulhu, mau makan hulu, bisa makan hulu. Kulhu. Sampai dalam satu riwayat, sembayangnya rakaat pertama 50 kali kulhu Allahu ahad. Kau akan masuk surga dengan kulhu, kata Nabi SAW. Bilal bin Rabah, sukril wudu'nya. Sa'ad bin Abi Waqqas, bakti sama ibunya. Umar bin Khattab, tegasnya. Utsman bin Affan, sedekahnya. Ali bin Abi Thalib, dakwahnya. Jangan lu sebut Abu Bakar Siddiq. Jangan lu sebut Abu Bakar Siddiq. Jangan disebut Abu Bakar Siddiq. Kenapa kata Rasulullah SAW? Andai kata iman satu kota Madinah ditimbang dengan iman Abu Bakar Siddiq seorang, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, lebih berat Abu Bakar Siddiq seorang daripada satu kota Madinah.
Padahal di Madinah ada banyak sahabat-sahabat. Demi Allah, kata Nabi dalam hadis Bukhari, Muslim dan Tirmizi, umatku yang pertama kali masuk surga adalah Abu Bakar Siddiq. Jadi singkat cerita, satu, kalau amalan kita ini biasa aja, perjuangan nggak tumbuh, saudaraku. Walau ahlal qura ini 212. Sekelompok 212 sekarang kemana? Yang 7,4 juta orang tuh kemana? Siapa yang pegang? Siapa yang bimbing? Maka di sini ada Ustaz Slamet Ma'arif, ada Ustaz Bernard. Kita percayakan kepada beliau untuk menyatukan semua elemen-elemen dan mantan-mantan 212. Nggak ada mantannya, alumni 212. Tapi kita mesti punya pegangan. Karena waktu mepet, saya pesen cuma 2 nih. Nggak boleh satu hari nggak dengar Habib Rizik, nggak boleh. Ya, dengar ya, dengar, download. Jadi teman-teman sekalian, paham nggak nih dengan apa yang saya sampaikan? Paham ya? Kesimpulannya satu, kalau kita mau maju 212 ini ahlul qura. Anda gambarkan ahlul qura. Kalau kita mau maju, berkembang, tumbuh, nggak lain nggak bukan sebagaimana tumbuhnya penjualan dan sebagainya. Ini kan fakta. Anda sajikan empiris dulu, takwa, bukti dulu bahwa Ramadan banyak ibadah kan takwa dan tumbuh. Betul? Ahlul qura ini. Karena itu kalau kita mau tumbuh, berkembang, hebat, mau nggak mau, suka nggak suka, harus punya andalan. Andalannya baik dalam Ramadan atau di luar Ramadan. Itu dia kesimpulannya. Tanpa andalan, tanpa amal yang kuat, kita nggak bisa berkembang. Dan untuk menjaga andalan dan persaudaraan, jangan tidak, harus setiap hari mendengar ceramah beliau agar tumbuh terus rasa cinta kita kepada beliau. Dan saya mohon nih, saya mohon kepada semua, dengan mukjizat suratul Fatihah, jangan sampai satu malam lolos dan lepas. Kirimkan Fatihah. Kalau saya tambah ratib hadat dan tambah ratib alatas, setiap malam kirimkan untuk keselamatan Habib Rizik. Karena dengan beginilah yang membuat kita bisa tumbuh dan berkembang. Ingat, tidak ada. Jadi hadisnya panjang tapi kontroversi. Hadisnya panjang tapi kontroversi. Ada yang bilang dhaif, tapi buat aneh enggak. La Islam illa bil jamaah. Wala jama'atan illa bit ta'ah, wala ta'atan illa bil imarah. Tidak ada Islam kecuali dengan berjamaah, dan nggak ada jamaah kecuali dengan ketaatan, dan nggak ada taat kecuali dengan satu pemimpin, dan pemimpin kita adalah imam besar Habib Muhammad Rizik Shihab. Ala hazin niyah wa likulli niyatin salihah wa la haddatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bil khususil khusus ila habibana Habib Muhammad Rizik Shihab bi anna Allah karim yu'la darajatahu fil jannah. Allahumma akhrijna minaz zulumati ila nur. Allahumma ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cepat segera mampukan para pemimpin di sini untuk membawa dia pulang kembali ke Indonesia. Kami rindu kepadamu ya Habib. Mudah-mudahan Allah sampaikan salam rindu kita kepada beliau, sehingga tergerak ada usaha-usaha dari semua orang yang berkepentingan dan dari semua orang yang berkompeten, dari semua orang yang bisa membawa kembali Habib Rizik di tengah-tengah kita. Amin ya Allah. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبسر الفاتحة وبالمعجزة الفاتحة يا رب افتح لنا أبواب الخير، افتح له أبواب الخير واجعلنا من أهل الخير واجعله من أهل الخير يا فرج لم يا كشف الغم يا من يبته يغفر ويرحم. اللهم يا الله لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا الله سهل سهل ولا تعسر. آمين يا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.